Silakan Pak Kures, tadi ya, masih ada yang tersisa barangkali. Betul, saya tadi sudah kemukakan bahwa paling tidak ada 3 ya. Yang pertama bahwa pasti ada keterlibatan pihak lain dalam keberhasilan seseorang, ya kan? Yang kedua, sebenarnya orang yang berhasil itu hanya mengelola bahan mentah yang disiapkan Tuhan. Jadi mestinya kalau mau adilnya 50% buat Tuhan, 50% diambil. Tapi syukur hanya 2,5%. Kalau zakat mal, zakat harta. Nanti kalau zakat pertanian 5% atau 10% sesuai dengan kadar usahanya. Oke. Yang penting, yang ketiga dulu kita lihat. Ibu atau bapak atau muhsin, kalau punya saudara, wajar enggak bantu? Wajar dibantu. Perlu tunggu dia minta atau kalau sudah dilihat perlu dikasih? Langsung kasih. Bagus. Itu orang yang punya peri kemanusiaan. Kita ini, semua kita ini bersaudara. Kita punya ayah satu, kita punya ibu yang di sana satu. Jadi kita bersaudara. Sebenarnya tanpa harus diminta, Anda dituntut oleh kemanusiaan Anda untuk mengeluarkan paling tidak sedikit untuk membantu Mereka keluarga saudara yang membutuhkan. Ah, itulah zakat. Jadi 3 ini paling tidak orang yang sadar, yang tahu, itu akan berkata terlalu sedikit sebenarnya kalau cuma 2,5%. Dari sini nanti ada zakat wajib, yang wajib minimal itu ada anjuran. Dari sini nanti Allah berfirman memuji orang-orang yang taat kepada Allah, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Ada orang-orang yang menyisihkan hartanya, khusus dia akan berikan kepada orang yang perlu, orang yang tidak memiliki sesuatu, yang dia sisihkan itu di luar zakatnya. Oke. Kita kembali ke zakat. Zakat ini bermacam-macam. Yang pertama yang mesti dilakukan oleh semua orang adalah apa yang dinamai zakat fitrah. Setiap orang yang memiliki kelebihan makan walau sehari semalam, hendaknya mengeluarkan zakat kepada yang butuh. Jadi sebenarnya tidak ada orang yang tidak mengeluarkan zakat fitrah. Nah, semua. Zakat untuk jiwanya, untuk dirinya. Biasanya zakat fitrah ini dikeluarkan ke dalam mazhab Imam Syafi'i, dikeluarkan dari bahan makanan pokok. Sebenarnya sedikit sekali. Berapa sih itu zakat fitrah biasa? Ibu biasa bayar zakat fitrah berapa? 3,5 liter. Berapa? Nah, bisa dengan uang nggak? Bisa. Bisa. Uang berapa? 15.000. Sekitar 15.000. Orang berkata sedikitnya ini 15.000. Apalagi orang yang di Jakarta ya. Nah, anak aja dikasih 15.000 biasa masih minta tambah. Nah, itu lambang kesediaan kita memberi hidup pada orang. Kita memberikan zakat fitrah itu lambang. Hei, saya berikan Anda zakat ini, seakan-akan saya berikan kepada Anda kesempatan, jaminan untuk berlanjutnya hidup Anda. Jadi jangan lihat dari sisi sedikit atau banyaknya. Kemudian ada zakat mal, zakat harta. Zakat harta ini baru wajib apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Yang pertama, dia sudah mencapai batas minimal. Batas minimal itu sekitar 85, senilai 85 gram emas.
Saya kira ibu-ibu paling tahu berapa harga emas sekarang. Berapa, Bu? Hah? 200.000. Di mana, Bu, tokonya, Bu? 200 ya? Iya. Oke, betapapun. Ibu Betapa. tinggal kali 85 kali sekian. Kalau tidak cukup itu tidak wajib zakat. Jadi orang miskin tidak wajib zakat. Yang kedua syaratnya bahwa itu sudah dimiliki selama setahun. Jadi kalau saya baru dapat kali ini sekitar 85 gram emas, sekarang belum wajib saya zakat. Saya kalau dapat katakanlah tanggal 1 Januari tahun 2007 uang senilai ini, maka tahun depan tanggal 1 Januari baru saya wajib zakat. Iya, Ya kan? Saya kira sampai di situ dulu. Pak. Iya. Sur, ini kayaknya mesti penonton nampaknya kepengen. Oh iya, banyak penonton juga menanya. Muhsin juga nanya, apalagi saya. Iya. Cuman saya baik hati Muhsin. Betul. Muhsin, sekarang saya baik hati kepada ibu-ibu dulu deh. Silakan ibu-ibu, bapak-bapak penonton yang mau bertanya sama guru kita. Silakan. Nama saya Lauza. Saya mau nanyakan mengenai pola pembayaran zakat. Seperti kita ketahui, zakat profesi itu dibayarkan sebaiknya itu sekaligus aja. Begini. Saya perlu menjelaskan dulu apa itu zakat profesi. Ya, Oh, iya. kita sekarang masih berbicara tentang zakat harta. Zakat Saya mal. takut kalau saya berbicara tentang bagaimana zakat profesi, akhirnya Mungkin Ya. zakat harta di... Oke, ya kan, mengenai zakat zakat harta. Zakat harta itu dibayarkan sekaligus atau bisa diangsur, dicicil gitu setiap bulan. Dan bagaimana itu hukumnya gitu? Makasih. Iya. Silakan Pak Boris. Kita mau tanya dulu, kenapa harus nyicil padahal Anda sekarang Anda punya 80.000 atau 85.000 kok mau nyicil? Apa yang menjamin bahwa Anda tidak meninggal sebelum cicilan Anda selesai? Itu nggak benar. Ya kan? Ya jadi bayarlah tunai. Ini sudah diberi kesempatan setahun di tangan Anda. Mesti mau bayar nyicil lagi. Malu dong pada Tuhan. Ya, oke. Sebab harta sudah ada di tangan. Sudah ada di tangan. Anda sudah punya di tangan Anda. Sudah ada 40 ekor tuh 40 kambingnya. Mau tunggu nyicil lagi, tunggu dia lahir kembar, baru dikeluarkan satu. Enggak. Keluarkan satu. Yakinlah bahwa akan bertambah karena dia zakat. Ya kan? Oke. Emang ada seseorang Mbak Boris, saking hati-hatinya, dia menabung sebetulnya. Menabung untuk persiapan. Itu bukan nyicil. Bukan nyicil. Menabung, ya toh, saya dapat sekian, kira-kira tahun depan akan sejumlah sekian harta saya tabung sedikit demi sedikit, sehingga tiba masanya dia bayar, bukan nyicil namanya itu. Ya, persiapan nabung. Ya, oke. Ayo. Sudah? Yang lain, bapak-bapak? Oh, ibu lagi nih. ibu. Nama saya Ibu Haja Oci, ingin bertanya kepada Bapak Ustadz mengenai seorang janda kaya tapi mempunyai anak yatim. Apakah itu wajib berzakat? Tanya kan? Terima kasih. Silakan. Pak. Janda kaya, punya anak yatim, lantas wajib zakat atau tidak? Oke. Kekayaannya melebihi 65 gram emas tunai atau tidak? Lebih? Ya wajib dong. Janda, gadis, anak yatim Sekalipun. kalau punya harta wajib berzakat. Nah, hanya mungkin yang saya ingin tambahkan pada ibu, ibu bisa mengeluarkan sebahagian dari zakat harta ibu itu untuk anak yatim yang ibu asuh, ya kan? Tetapi wajibnya ya wajib, orang udah punya ini, ya kan Bu ya? Jelas ya Bu ya? Oke. Muhsin? Iya. Pertanyaan juga Muhsin? Kemudian Pak Kures, kalau zakat itu dialokasikan, ditujukan kemana-mana aja Pak Kures? Barangkali pertanyaan Pak Muhsin akan Bapak jawab setelah ini Pak.